Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan dan kali ini gue mau bahas earphone dengan colokan Type-C yaitu Rexus EZ3 atau EZ3. Tapi sebelum itu buat kalian yang baru mampir jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, jadi earphone ini tersedia dalam 3 warna, ada putih, merah, dan hitam. Tapi karena warna merah itu warna favorit gue, hari ini kita bahas yang warna merahnya. Seperti biasa kita bahas kemasannya dulu. Ini di atas dan bawahnya ini kosong, polos. Di sampingnya ini ada gambar earphone-nya, di bawahnya ada keterangan USB Type-C konektor. Di samping satunya lagi ini ada gambar konektornya. Di depannya ini ada gambarnya lagi dan ada keterangan lagi USB Type-C konektor. Di belakangnya selain ada gambar konektor dan bagian kontrolnya, di bawahnya ini ada keterangan kita dapat 3 ukuran ear tip dan dapat hard case. Di sebelah kirinya ini ada spesifikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau menurut gue sih ini nggak ada yang penting, tapi kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa pause bagian ini. Oke, kita lanjut unboxing, kita lihat isi paketnya apa aja. Let's go! Oke, ini udah gue keluarin semua. Jadi selain earphone-nya, kita juga dapat kartu garansi karena semua produk Rexus bergaransi resmi 1 tahun. Tapi kita nggak dapat kertas panduan ya, jadi cuma dapat kartu garansi doang. Terus kita juga dapat hard case. Ini untuk kualitasnya sih biasa aja, tapi di bagian atasnya dan di bagian buat bukanya ini ada keterangan Rexusnya. Dan terakhir kita dapat 2 pasang ear tip ukuran kecil dan besar. Untuk ukuran yang sedangnya sudah terpasang di earphone. Untuk earphone-nya sendiri dari sisi kabel ini panjangnya 1,2 meter. Bahannya ini kayak karet biasa gitu ya. Kalau di webnya Rexus justru keterangannya tuh bahannya TPE. Tapi menurut gue sih kayak karet biasa aja. Untuk di tengah kabelnya ini sekitar 30 cm dari earphone-nya. Ini di satu sisi ada mikrofon dan logo Rexus. Di satu sisinya lagi ini ada 3 tombol yang ukurannya cukup besar dan cukup clicky. Nanti untuk fiturnya gue bahas lebih lanjut. Tapi yang gue perhatiin ini gue nggak tahu di unit gue doang atau emang semuanya begini. Tapi di yang tombol plusnya ini agak lebih mendem dibanding 2 tombol lainnya. Jadi kayak yang tombol plusnya ini di punya gue kayak agak lebih susah dipencet gitu. Untuk earphone-nya sendiri dari sisi desain gue cukup suka, simple. Ada keterangan L dan R-nya yang menurut gue cukup gampang dicari. Dan di bagian bawah earphone-nya ini kayak ada lubang gitu ya. Ini bukan mikrofon tapi ini lebih ke lubang udara buat suara. Dan di bagian belakangnya ini ada magnetnya gitu ya. Jadi kalau kita giniin bisa kayak nyatu gitu. Dan menurut gue sih ini fungsinya kalau misalkan kita taruh di tas gitu ya, terus kita keluarin dia lebih gampang karena dia nyatu, nggak bisa gitu. Dan last but not least ini ujungnya Type-C silver plated. Oke, sekarang gue mau bahas masalah port Type-C ya. Karena alasan kenapa gue pengen bahas earphone ini, gue habis ganti HP ke Google Pixel 3 dan ini HP-nya nggak ada colokan headset, jadi ya cuman Type-C doang. Dan gue tadi sempat coba cari-cari di Tokopedia untuk earphone Type-C lainnya dan banyak sih yang harganya murah ya di bawah 50.000. Tapi kebanyakan tuh kayak mereka ada keterangan bahwa earphone ini nggak kompatibel dengan smartphone ini atau smartphone itu, hanya kompatibel dengan perangkat ini, perangkat itu. Nah, kalau yang Rexus ini, kalau gue cari di webnya Rexus sih emang nggak ada keterangan kompatibel dengan ini atau itu ya. Mereka cuma ada keterangan kompatibel dengan Android, iOS, Windows, dan Mac. Dan anehnya sih, pertama iOS itu kan setahu gue hampir semua tuh pakai colokan Lightning ya, bukan Type-C. Paling cuman iPad Pro dan itu pun ya karena kita nggak punya, kita juga nggak bisa tes. Begitu juga dengan Mac, kita nggak punya perangkat Mac di sini, jadi kita juga nggak bisa tes. Tapi seharusnya buat di MacBook yang pakai colokan Type-C ini seharusnya sih bisa. Dan ini gue udah coba di Google Pixel gue dan ini bisa di Google Pixel 3. Dan selain itu gue juga udah coba di HP Xiaomi Redmi K20 Pro. Itu jadi ada colokan Type-C dan ada colokan headset, itu bisa. Dan gue udah coba di laptop HP yang ada colokan Type-C-nya dan itu juga bisa berfungsi normal. Dan ini kalau misalkan kita colok ke laptop, ini gue pakai Windows 10, ini kebacanya itu sebagai perangkat Huawei. Nah, kenapa kok gitu? Jadi buat kalian yang belum tahu, semua earphone Type-C itu pasti di dalamnya itu antara di ujung kabelnya atau di tengahnya ini itu pasti ada chip yang mengubah dari sinyal digital ke analog. Dan ini kemungkinan kenapa keterangannya Huawei karena chipnya itu merek Huawei. Oke, sekarang gue mau bahas bagian tengahnya ini. Jadi ini kan ada 3 tombol ya, yang bawah dan atasnya ini kita pakai untuk atur volume,
Dan ini juga berfungsi di laptop ya, soalnya kebanyakan setahu gue sih headset yang pakai colokan biasa itu meskipun di tengahnya ini ada pengatur volumenya, kalau kita colokin di laptop tuh nggak berfungsi ya. Nah ini mungkin karena dia USB dan digital, ini kebaca untuk tombol volumenya kita bisa atur langsung dari tengahnya ini. Dan untuk yang tombol tengahnya ini multifungsi ya. Jadi pertama pas kita lagi setel musik, misalkan dari YouTube, kalau kita pencet sekali, kita bisa play dan pause. Terus kita juga bisa jawab telepon, kalau ada telepon masuk kita pencet sekali, dia jawab teleponnya. Dan pas kita lagi jawab telepon, kita bisa pencet lagi untuk akhirin teleponnya. Dan kalau misalkan kita ada telepon masuk, kita bisa tahan tombolnya untuk reject teleponnya. Tapi nggak tahu kenapa untuk di WA itu kita nggak bisa jawab atau akhirin telepon pakai tombol yang tengah ini ya. Dan ini nggak hanya untuk earphone ini, tapi setahu gue itu semua earphone khusus untuk WA, kalau kita misalkan mau jawab telepon itu nggak bisa pakai tombol yang di tengah ini. Jadi kita bisa jawab langsung dari HP, tapi untuk dengerin sama mikrofonnya tetap dari earphone ini. Dan kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain terus kita tahan lama, itu kita bisa aktifin Google Assistant. Untuk suara earphone-nya sendiri, gue nggak bisa kasih contoh ke kalian suaranya kayak gimana, dan suara itu emang lebih ke selera sih ya. Setiap orang pasti punya selera yang beda untuk suara. Tapi kalau misalkan gue disuruh jelasin suaranya, menurut gue sih dari sisi bass ini udah cukup oke. Gue sebagai bass head, gue cukup puas sama bassnya. Tapi justru untuk treble-nya menurut gue tuh kurang bagus ya. Tapi bukan berarti jelek. Mungkin buat gue yang suka suara yang karakternya V-shape, ini untuk treble-nya menurut gue kurang tinggi dikit aja. Tapi ya secara keseluruhan kalau menurut gue sih selama kalian bukan audiophile, kalian bakal suka sama suaranya. Untuk hasil suara mikrofonnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ini gue pakai aplikasi recorder dari Google, dan ini posisinya ya sekitar 30 cm dari atas. Dan ini kalau misalkan gue deketin posisi mikrofonnya, kalian bisa dengar sendiri perbedaannya seperti apa. Oke, gue udah dengerin hasil suaranya, dan jujur menurut gue suara mikrofonnya kurang bagus ya. Jadi masalah pertama itu volumenya emang rendah, dan itu menurut gue sih ya karena posisi mikrofonnya emang agak jauh dari mulut. Dan ini gue udah konfirmasi dengan tes di laptop, dan emang hasil suaranya sama. Jadi yang gue kurang suka itu hasil suara mikrofonnya tuh kayak ada processing efek noise cancellingnya gitu ya. Jadi entah kenapa tuh kayak suara gue tuh kayak naik turun gitu volumenya. Tapi kalau misalkan sekedar untuk jawab telepon sih menurut gue cukup oke-oke aja ya, selama kalian posisi mikrofonnya dideketin dikit gitu. Untuk harganya pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 89.000, dan menurut gue sih di harga segitu biasa-biasa aja sih ya, karena kembali lagi ke suara earphone-nya maupun mikrofonnya itu menurut gue kayak biasa-biasa aja. Kalau misalkan lebih bagus suara dari earphone dan mikrofonnya, mungkin di harga di atas 100 pun gue masih bisa rekomen. Tapi karena suara dan mikrofonnya menurut gue biasa-biasa aja sih, di harga 90.000 kembali 1.000 ya biasa aja sih. Apalagi karena di Topet tuh kalau gue cari tadi banyak juga earphone Type C yang harganya di bawah 50.000. Tapi ya gue emang nggak tahu sih kualitas earphone kayak gitu gimana. Tapi ya kalau misalkan ada yang earphone di bawah 50.000, ya untuk harga 90.000 sih menurut gue ya biasa-biasa aja sih ya. Dan perlu diingat ini earphone USB Type C, jadi di dalamnya itu emang ada kayak semacam sound card. Jadi itu emang satu hal yang bikin earphone-nya agak mahal. Jadi di harga 90.000 ya, selama di bawah 100.000 sih menurut gue ya biasa-biasa aja. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli earphone ini atau earphone lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you on next video. Love you. Earphone yang colokannya Type C, yaitu Rexus Easy. Tahu? Easy. Mudah. Putih, merah, dan hitam. Tapi karena favorit warna gue, stop dulu. Oke, kita lanjut ke unboxing. Kita lihat IC. Jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Gue tahu.